Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi Bapak Ibu yang ada di wilayah Indonesia bagian timur. Selamat pagi bagi dan menjelang siang yang di wilayah Indonesia bagian tengah, dan mungkin selamat pagi nih bagi Bapak Ibu yang ada di Indonesia bagian barat. Kalau kita lihat dari aplikasi Zoom ini, partisipannya ada 638, tidak hanya dari wilayah Indonesia Timur, ternyata ada teman-teman juga yang ada di wilayah Indonesia Barat, dan Indonesia juga masuk di sana. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin ini adalah sesi pertama kalinya yang dengan aturan atau regulasi yang baru disosialisasikan kepada Bapak Ibu semuanya yang ada di Indonesia. Serdos ini seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi, bahwa serdosnya kita menggunakan istilah serdos smart, yaitu simple. Jadi kita melakukan penyederhanaan yang sangat signifikan dari sisi proses, kemudian modern. Jadi dalam serdos ini akan memperhatikan beberapa kegiatan Bapak Ibu selaku dosen yang berkaitan dengan Kampus Merdeka, bagaimana Bapak Ibu mengajar, mendidik para mahasiswa di sana, akan banyak diterapkan dan diakui, accountable, kemudian responsif dan transparan, seperti itu. Ini adalah tim kami di Serdos. Ada Prof. Ivan, ada Prof. Bambang, ada Prof. Supriyadi Rustad, ada saya, ada Prof. Zainuddin, ada Prof. Azwar yang di PSD nasional. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam PP 37 tahun 2009 bahwa sertifikat pendidik itu dapat diberikan setelah memenuhi syarat ini, 3 ini. Jadi memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi 2 tahun, kemudian memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Hasan Ahli, dan lulus sertifikasi. Nah, yang akan kita sampaikan di sini adalah bagaimana sih sertifikasi pendidik untuk dosennya seperti apa. Ini yang akan kita jelaskan. Apa saja yang berubah di proses sertifikasinya. Jadi dosen yang telah eligible seperti pada PP tersebut, maka mereka berhak untuk mengikuti sertifikasi. Bagaimanakah proses sertifikasinya? Nanti kita akan coba lihat. Di PP 37 bahwa sertifikasi dosen itu dilakukan dengan menggunakan penilaian portofolio dosen. Nah, sistem penilaiannya itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah internal, dan yang kedua adalah eksternal. Nah, nanti di dalam proses serdos tahun 2001 dan selanjutnya, proses ini sangat sederhana. Jadi untuk yang internal itu adalah penilaian empirical. Jadi misalnya punya jabatan fungsional, kemudian ijazah terakhir, kemudian BKD, itu penilaian empirical. Nah, kemudian berikutnya kita ada namanya penilaian persepsional, ya, penilaian persepsional. Itu dalam ranah penilaian internal. Nah, kemudian ada satu lagi bagian sistem penilaian serdos, yaitu eksternal, di mana penilaian kepada peserta serdos atau yang disebut dengan namanya DJS, ya, dosen yang disertifikasi, melalui penilaian PDD UKT-PT. Ini istilah baru. PDD UKT-PT ini nanti baru pertama kali tersebutkan ya di forum ini, yaitu adalah
penilaian dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi. Jadi singkatannya PDD UKT-PT. Ini istilah baru diperkenalkan pada Serdos ini. Nah, kita telah mengalami transformasi Serdos itu tahun 2008 sampai dengan tahun 2020. Di mana tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 itu lebih banyak ke penyiapan awal, pelaksanaan awal dengan sistem manual, kuotanya kuota per perguruan tinggi. Sampai kemudian di tahun 2011 ada revolusi pertama dari Serdos ini dengan menggunakan sistem online pertama kali, kemudian diterapkannya uji kemiripan, narasi, deskripsi diri. Ini transformasi atau revolusi pertama di Serdos. Kemudian berikutnya tahun 2019 itu sudah ada aplikasi Serdos dengan menggunakan Sister terintegrasi, dan tahun 2021 ini kita mentransformasikan diri ke Serdos Smart, di mana lebih banyak proses-proses itu dilaksanakan secara simple atau sederhana. Nah, tadi disampaikan juga oleh Pak Direktur, ini tahapan Serdos simpler, lebih sederhana, ya, lebih sederhana. Jadi tahapan yang pertama, DYS menyusun awal portofolio atau nanti disebut dengan bagian pertama portofolio, apa saja nanti akan kita jelaskan. Kemudian hanya penetapan saja dari mereka yang eligible, memenuhi syarat untuk diberikan sertifikat tadi di saat awal. Kemudian mereka akan menyusun awal portofolio. Nah, mereka yang memenuhi portofolio awal ini akan ditetapkan dari calon DYS menjadi DYS. Itu tahap pertama. Tahap yang kedua adalah tahap proses di mana DYS itu nanti melengkapi portofolio bagian kedua. Nah, portofolio bagian kedua itu adalah penilaian persepsional seperti yang lalu, ini sudah sama dengan yang lalu, tapi instrumennya akan berubah. Yang kedua adalah penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi. Yang dahulu disebut dengan namanya deskripsi diri, yang ditulis secara naratif dengan teks, ya, tekstual. Nah, ini akan ada perubahan yang signifikan dalam penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi ini. Nah, berikutnya di tahap kedua ini perguruan tinggi pengusul itu akan mengajukan apakah DYS ini akan diajukan ke penilaian eksternal. Jadi peran perguruan tinggi pengusul di sini juga sangat signifikan karena rektor atau pimpinan perguruan tinggi lah yang akan mengajukan apakah akan dilanjutkan untuk penilaian untuk eksternalnya itu. Nah, di tahap ketiga ini tahap yang juga cukup menentukan, di mana ada penilaian eksternal ini oleh asesor. Berikutnya adalah nanti ketika sudah akan ada penilaian, kemudian penentuan kelulusan. Penentuan kelulusan itu akan menggabungkan berbagai macam nilai-nilai tadi dari internal maupun eksternal, kemudian apakah DYS dinyatakan lulus atau tidak. Secara detail nanti akan kami jelaskan di berikutnya. Baru kemudian bagi mereka yang dosen atau DYS yang lulus akan diberikan sertifikat seperti itu. Jadi sangat sederhana dari tahapan Serdos yang dulunya itu ada D1, D2, D3, D4, D5, dan seterusnya. Itu sangat-sangat banyak, sehingga kita sekarang mensimpulkan hanya ada 3 tahapan. Bagi mereka dosen-dosen yang nanti tidak lulus di T3, mereka cukup perbaikan di T2 saja. T2 saja nanti, seperti itu. Sehingga tidak akan menyusun dari awal lagi. Ya, jadi di T2, kemudian masuk ke T3. Nanti akan dinilai lagi seperti itu. Pada tahun berikutnya, tentu tidak bisa dalam tidak lulus tahun ini, kemudian tahun ini juga akan dinilai lagi, tidak bisa. Tapi harus memperbaiki pada tahun berikutnya, tentu seperti itu. Oke, tahapan yang lebih sederhana. Ini kami sampaikan portofolio dosen sesuai dengan amanah dari PP. Jadi portofolio dosen itu kita bagi 2 tadi seperti yang kami sampaikan. Di bagian 1 sampai dengan 8, ini adalah portofolio yang disusun oleh dosen, ya, yang disusun oleh dosen,
pada tahap 1. Ya, jadi dosen atau DYS, calon DYS atau dosen yang telah eligible sesuai dengan syarat awal tadi, itu nanti mereka akan dipersilahkan untuk menyusun portofolionya di bagian 1 ini. Portofolio itu tentu ada yang dilakukan secara manual, masih dilakukan manual, ada yang memang dokumen-dokumen itu sudah ada dalam sister, Benedikti, sudah ada. Sehingga dosen tidak lagi harus mengisi ulang, tidak harus seperti itu. Dokumen daftar riwayat hidup DYS ini sudah ada dalam sister, tinggal dilengkapi. Dokumen jasa sudah dilaporkan ke sister, sehingga tidak perlu mengunggah ulang. Dokumen keputusan penetapan jabatan fungsional dosen juga sudah ada di sister, tinggal dilengkapi, divalidasi. Dokumen keputusan penetapan golongan ruang kepangkatan atau yang setara atau in-passing itu juga sudah ada dalam sister. 1, 2, 3, 4 ini juga sudah ada dalam sister, sudah ada dalam Benedikti, sehingga ini tidak perlu dosen itu mengupload ulang seluruhnya, tinggal dilakukan validasi saja. Dokumen yang kelima, ini yang baru dalam persyaratan nantinya, portofolio ini adalah dokumen laporan kinerja dosen. Jadi dari BKD yang Bapak Ibu punyai, itu 2 tahun secara berturut pada saat pelaksanaan Serdos. Ini bagian dari dokumen atau portofolio dosen. Seperti itu. Jadi bagian dari portofolio dosen itu adalah dokumen laporan kerja dosen. Berikutnya adalah dokumen yang keenam, itu adalah data atau dokumen hasil tes kemampuan dasar akademik. Yang dulu, yang 100 tahun dulu, TKDA itu menjadi bagian penilaian, proses penilaian. Nah sekarang itu adalah bagian dari portofolio yang bagian 1, yang sudah harus tersedia sejak awal. Seperti itu. Kemudian portofolio yang ketujuh itu kemampuan kemampuan berbahasa Inggris atau TKBI. Ini juga sama dengan TKDA yang dulu juga sudah ada di awal. Nah sekarang ini yang 100 tahun 2021 dokumen yang 6 dan 7 ini juga harus sudah tersedia di awal. Apakah ada passing grade? Nanti kita akan lihat seperti apa. Nah, yang ke-8, dokumen portofolio dosen yang ke-8 itu adalah dokumen sertifikat pekerti atau mungkin kalau memiliki AA dari perguruan tinggi pelaksana program pekerti AA yang diakui Kemdikbud. 8 dokumen atau data inilah yang disusun oleh dosen menjadi portofolio dosen yang bagian pertama. Bagian yang kedua yang tadi saya sampaikan, kalau 1 sampai 8 nanti memenuhi, maka calon DYS akan ditetapkan menjadi DYS, memenuhi persyaratan. Nah, portofolio bagian kedua inilah yang nanti akan disusun pada tahap kedua, ya tahapan T2 tadi, yaitu dokumen pernyataan di dosen dalam unjuk kerja tidak formal perguruan tinggi, dan berikutnya adalah dokumen data hasil penilaian persepsional. Jadi sekarang portofolio sudah jelas apa saja, transparan, apa saja portofolio isinya apa aja, disusun kapan, kemudian apa saja penilaiannya nanti akan kita jelaskan lebih lanjut, bagaimana menilainya akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, daftar riwayat hidup yang Bapak Ibu punyai itu sudah ada dalam sister, dalam Benedikti, silahkan diperbarui, wajib memperbarui. Jadi calon DYS wajib memperbarui itu. Kalau tidak, maka datanya tidak valid, datanya tidak sahih. Sehingga nanti ketika dilakukan misalnya run untuk pengecekan persyaratan Serdos itu, nanti juga tidak akan valid seperti itu. Maka tanggung jawab untuk memperbarui itu ada di calon DYS, di sister, seperti itu. Seperti itu, kemudian dokumen ijazah, SK penetapan jabatan fungsional, dan juga kepangkatan bagi Bapak Ibu dosen yang dari perguruan tinggi swasta yang bukan ASN, maka ada SK in-passing untuk penetapan golongan ruang kepangkatan atau kesetaraan di sana. Itu juga wajib diunggah ke sister terlebih dahulu di awal. Seperti itu. Nah, dokumen-dokumen itu harus sudah melalui proses validasi. Ya,
Kalau apa namanya dalam sister ada peran dari L2 Dikti, kalau PTN ada dari unit di atasnya, kemudian sampai di kementerian di Dikti seperti itu. Ini proses validasinya. Ya. Data-data yang sudah valid itulah yang akan digunakan dalam Serdes, secara otomatis akan diambilkan dari sana seperti itu. Nah, dokumen laporan kerja dosen itu adalah laporan kerja dosen statusnya memenuhi. Jadi 2 tahun berturut-turut itu dalam status memenuhi. Seperti itu. Baru mereka itu dipakai atau digunakan sebagai bagian dari portofolio dosen untuk penilaian sertifikasi seperti itu. Nah, dokumen ini juga harus sudah disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi. Jadi bukan rekapitulasi penilaian bukan, tapi dokumen penilaiannya yang untuk laporan kerja dosen itu. Seperti itu. Yang disyaratkan dalam nanti untuk berkas Serdes itu. Nah, berikutnya adalah dokumen TKDA, TKBI dari lembaga yang diakui oleh Kemdikbud. Nanti Dikti akan mengumumkan lembaga-lembaga penyelenggara TKDA dan TKBI, baik yang penyelenggaranya internasional dan levelnya atau yang dari nasional, akan diumumkan oleh Dikti, Kemdikbud ya, Kemdikbud Dikti, Dikti Kemdikbud, mana saja nanti akan ada proses seleksi dari lembaga-lembaga itu dari kementerian seperti itu. Nah, dokumen-dokumen itu diunggah ke sister, kemudian perlu disampaikan bahwa hasil TKDA atau TKBI itu adalah yang terbaik, skor terbaiknya. Bukan yang skor terbaru, tapi skor terbaik yang diperoleh untuk masing-masing jenis ini. Seperti itu. Sejak yang bersangkutan diangkat sebagai dosen. Jadi TKDA, TKBI itu yang diakui adalah yang terbaik, tetapi sejak yang bersangkutan diangkat sebagai dosen. Jadi kalau diangkat dosennya pada tahun 2018 misalnya, maka ya 2018 ke atas yang diakui. Bukan ketika menjadi mahasiswa S1 misalnya. Tidak, seperti itu. Nah, ini yang TKDA dan TKBI. Kemudian berikutnya adalah dokumen sertifikat pekerti AA. Itu adalah dokumen sertifikat pekerti yang sudah tervalidasi oleh dan diterbitkan oleh perguruan tinggi penyelenggara yang diakui Kemdikbud. Nah, ini juga nanti akan diseleksi lembaga-lembaga mana penyelenggara pekerti AA yang akan diakui oleh kementerian. Seperti itu. Berikutnya adalah dokumen portofolio berikutnya adalah data hasil penilaian persepsional. Masih sama dengan Serdes yang dulu, sejak tahun 2008, bahwa penilai persepsional itu ada 10, dari mahasiswa 5, dari dosen sejawat 3, atasan langsung, dan calon DIS sendiri. Ini DIS sendiri, ini bukan calon, tapi DIS sendiri. Seperti itu. Dan penilaiannya juga dilakukan secara online. Seperti itu. Ini adalah data hasil penilaian persepsional. Dan dokumen yang terakhir itu adalah dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Nah, istilah-istilah baru ini. Nah, dokumen PDD UKT PT ini dalam bentuk audio visual. Jadi pernyataan dirinya dalam bentuk audio visual. Jadi dalam bentuk video nantinya, yang ada suaranya tentu ya. Nah, ini adalah audio visual dan dilengkapi dengan bukti. Buktinya nanti tergantung dari masing-masing butir penilaian. Diunggah ke situs berbagi video yang dapat ditelusuri secara online. Jadi ini yang transparannya di sini, Bapak Ibu, bahwa pernyataan diri dosen tentang unjuk kerja perguruan tinggi itu nanti dapat ditelusuri oleh khalayak secara online. Misalnya diunggah dalam misalnya channel YouTube atau mungkin Meetup atau yang lain lah seperti itu. Nah, ini harus dapat ditelusuri secara online, transparan semuanya. Sehingga Bapak Ibu ketika nanti menyusun pernyataan diri tidak lagi ditulis secara naratif dalam bentuk tulisan, tetapi dalam bentuk audio visual seperti itu. Nah, sebagaimana pada
tahun-tahun yang lalu penyelenggara Serdos mulai dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, kemudian PTPS atau Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi untuk Dosen, Perguruan Tinggi Pengusul, dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Ada sedikit perubahan nanti di PTU-nya. PTPS itu penyelenggara Serdos. PTPS itu penyelenggara Serdos, ada syaratnya, dan yang paling penting adalah ditetapkan oleh Menteri. Nah, berdasarkan evaluasi nanti PTPS juga dapat dibatalkan kewenangan untuk menyelenggarakannya jika ada rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan karena berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria. Nanti akan dibatalkan juga kewenangannya untuk menyelenggarakan Serdos atau sebagai PTPS itu. Nah, ini Bapak Ibu, di perubahan yang dilakukan untuk perguruan tinggi pengusul PTU itu ada dua, PTU PTN, dan yang kedua adalah PTU perguruan tinggi swasta atau PTU dari lembaga mitra. Jadi seluruh perguruan tinggi itu menjadi PTU. Kalau dulu PTU itu bisa oleh L2 Dikti, tapi sekarang PTU itu ya perguruan tingginya yang mengusulkan. Walaupun dosennya cuma satu yang akan Serdos, tetap ada PTU-nya, bertindak sebagai PTU-nya. Jadi jelas perannya sebagai PTU yaitu bertugas untuk melaksanakan sosialisasi sertifikasi dosen kepada calon, memvalidasi dokumen dan portofolio peserta sertifikasi, dan mengkoordinasi pelaksanaan sertifikasi dosen di lingkungan perguruan tinggi. Seperti itu. Ini peran dari PTU. Sedangkan pembiayaan sertifikasi, seperti yang kita tahu, ini pembiayaan untuk proses sertifikasinya, itu akan ada dibebankan pada Dipa Ditjen Dikti untuk dosen di bawah Kemendikbud. Dosen tetap di bawah Kemendikbud itu akan biayanya akan dibebankan pada Ditjen Dikti. Kemudian pembiayaan untuk dosen di bawah kementerian atau lembaga mitra itu dibebankan pada Dipa kementerian atau lembaga bersangkutan. Kemudian untuk dosen paruh waktu yang memiliki NIDK itu dibebankan kepada anggaran perguruan tinggi atau dosen yang bersangkutan. Itu pembiayaannya. Ya, pembiayaannya mengikuti tunjangan Serdos dan sebagainya mengikuti Permenkyu ini. Kemudian dosen paruh waktu yang memiliki NIDK yang sudah tersertifikasi tidak akan mendapat tunjangan Serdos dari negara. Kalau perguruan tinggi mau ngasih ya silakan, tapi dari negara tidak akan mengalokasikan tunjangan Serdos untuk dosen paruh waktu ber-NIDK, seperti itu. Nah, kita akan sampai pada ini yang paling krusial. Pertama adalah persyaratan untuk siapa dosen eligible yang akan ditetapkan sebagai DIS. Dari calon DIS menjadi DIS siapa? Setelah memenuhi persyaratan apa? Nah, ada 8 syarat awal agar calon DIS dapat ditetapkan sebagai DIS. DIS itu dosen yang disertifikasi. Nah, mungkin Bapak Ibu kalau yang pertama kali baru mendengar, DIS itu dosen yang disertifikasi. Pertama adalah memiliki NIDN untuk dosen tetap atau memiliki NIDK, nomor induk dosen khusus, untuk dosen pendidik klinis atau dokter klinis, dokdiknis, atau dosen paruh waktu. Boleh, ya boleh. Ketika memiliki NIDK. Kalau pakai NUP bagaimana? Tidak diperbolehkan. Dua ini yang diperbolehkan. Syarat pertama, harus memenuhi ini. Yang kedua, syaratnya memiliki jabatan fungsional sekurang-kurangnya asisten ahli. Kalau tidak memiliki jabatan fungsional dosen, berarti tidak bisa juga. Nah, minimal asisten ahli, lektor kepala. Memiliki pangkat atau golongan ruang atau in passing bagi dosen non ASN. Jadi ini juga perlu ada in passing bagi dosen-dosen non ASN atau non PNS dalam dahulu. Seperti itu.
Kemudian, ini yang agak berbeda, memiliki masa kerja sebagai dosen sekurang-kurangnya 2 tahun secara berturut-turut terhitung mulai tanggal pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional dosen sampai dengan 1 Januari tahun pelaksanaan Serdos ini yang perubahan yang pertama. Jadi kalau Bapak Ibu nanti sudah memenuhi 2 tahun dari sejak pengangkatan pertama, misalnya asisten ahli ya, atau mungkin ada yang dari lektor, 2 tahun setelah asisten ahli atau lektor, atau mungkin lektor kepala pertama mungkin biasanya lah asisten ahli atau lektor, dan dihitung 1 Januari tahun 2021 sudah 2 tahun berturut-turut ya, Bapak Ibu tidak pernah keluar dari dosen, maka Bapak Ibu memenuhi ini, memenuhi nomor 4 ini. Berikutnya adalah BKD. Tadi ya, memenuhi BKD 2 tahun secara berturut-turut. Dari LKD-nya akan dilihat apakah memenuhi statusnya selama 2 tahun secara berturut-turut. Ini berhak Bapak Ibu untuk menjadi DS ketika memenuhi syarat yang lain juga. Nah, yang berikutnya adalah memenuhi nilai ambang atau passing grade dari TKDA dari lembaga yang diakui Kemdikbud. Nomor 7 adalah memenuhi nilai ambang atau passing grade dari TKBI dari lembaga yang diakui Kemdikbud. Dan yang nomor 8 memiliki sertifikat program peningkatan keterampilan dasar teknik institusional dan AA dari perguruan tinggi pelaksana program PDA yang diakui Kemdikbud. Jadi ini masih ada waktu Bapak Ibu calon-calon DJS untuk mencoba melengkapi dokumen portofolio bagian pertama ini. Silakan Bapak Ibu sambil nanti menunggu proses untuk penetapan calon DS menjadi DS di semester 2 tahun 2021 nanti akan kita lakukan seperti itu. Nah, ini syarat sebagai peserta yang ada perubahan yang cukup signifikan, prosesnya lebih sederhana, kemudian dokumen-dokumen ini sudah disediakan dari awal oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, nanti penetapan peserta dari calon menjadi DJS, kalau secara nasional ada kuotanya Bapak Ibu, jadi terbatas, mungkin sekitar 8.000 atau 7.000 tahun ini. Urutannya seperti ini, kalau lebih dari 8.000 yang memenuhi, maka urutannya lah dari jabatan akademiknya terlebih dahulu, pendidikan terakhir tertinggi, doktor ke bawah, kemudian nilai kemampuan dasar akademik dan kemampuan bahasa Inggris akan ditentukan sebagai salah satu instrumen priority, kemudian pangkat dan golongan ruang, dan masa kerja, seperti itu. Ini yang akan dipakai sebagai instrumen atau kriteria dalam membuat urutan priority sebagai peserta Serdos secara nasional. Jadi kuotanya bukan per perguruan tinggi tapi secara nasional seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kita akan mencoba melihat untuk bagian penilaian portofolio dosen yang melingkupi alur sertifikasi, kemudian penetapan DIS, penilaian persepsional, kemudian penyusunan dokumen PDD UKT PT, dan penilaian eksternal. Alur sertifikasi ini Bapak Ibu, sebagai calon DIS tadi, Bapak Ibu semuanya dosen harus menyusun portofolio bagian yang pertama, ya. Jadi ada 8 data dan dokumen yang Bapak Ibu harus lengkapi, baik itu nanti akan diambil oleh sistem Serdos secara otomatis, sehingga Bapak Ibu tidak perlu mengisi untuk di bagian Serdosnya nanti. Jadi ketika riwayat pendidikan, riwayat misalnya pengajaran, dan sebagainya sudah dilaporkan oleh perguruan tinggi, maka otomatis akan masuk ke dalam sistem itu. Nah, kemudian kita akan melihat dari data dan dokumen itu di bagian portofolio 1 sampai dengan 8, apakah sudah memenuhi syarat itu. Jika sudah memenuhi, maka akan
diminta calon-calon DIS itu ditetapkan sebagai DIS dan diminta untuk melengkapi portofolio bagian kedua, yaitu menyusun dokumen PDD UKT-PT. Nah, ini harus dihafalkan ya. Pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi dan dilakukan penilaian persepsional oleh PTU ya, oleh PSD PTU. Kemudian dari jika duanya ini sudah portofolio kedua ini sudah lengkap, maka dapat diajukan ke penilaian eksternal ya oleh PTU. Ketika penilaian akhir itu ada penilaian dokumen PDD UKT-PT oleh asesor di PTPS, kemudian perhitungan atau penghitungan NAP, nilai akhir portofolio namanya ini. Nilai akhir portofolio akan dihitung, kemudian akan ditetapkan kelulusan dari DIS. Dan berikutnya lah penerbitan serdik bagi DSN yang lulus. Ini adalah 3 bagian utama dari alur sertifikasi secara sederhana, sangat sederhana, dibandingkan dengan alur sertifikasi yang dahulu dengan menggunakan sistem manual ya, dengan menggunakan kertas, ataupun ketika kita menggunakan konsep D1 sampai dengan D5. Seperti itu. Nah, kemudian dari calon DIS, penetapan calon DIS menjadi DIS, apa saja yang dilihat ya? Apa saja yang dilihat? Tentu dokumen data-data NIDN, kemudian dokumen ijazah, SK jabatan fungsional, SK pangkat golongan ruang ya, atau inpassingnya, itu harus sudah tersedia di sister. Jadi silakan Bapak Ibu perguruan tinggi, PSD PTU ataupun bagian kepegawaian, dan Bapak Ibu sendiri silakan segera melengkapi data-data itu di sister. Kemudian dilakukan validasi oleh pihak atau unit yang berwenang. Baru data itu akan bisa digunakan oleh Cerdos. Termasuk juga pemenuhan syarat masa kerja sebagai dosen. Di perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 tahun secara berturut-turut terhitung mulai tanggal pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional dosen sampai dengan 1 Januari tahun pelaksanaan Cerdos. Ini juga nggak usah ributkan, karena sister nanti akan menghitung secara otomatis, akan melihat datanya secara otomatis. Bapak Ibu nggak perlu menghitung-hitung kan. Ini akan diambil secara otomatis dari riwayat Bapak Ibu di perolehan jabatan fungsional di sisternya. TMT-nya ada, nanti akan dilihat di sana. Seperti itu. Berikutnya adalah untuk BKD seperti yang kami sampaikan, dokumen BKD itu harus statusnya memenuhi Bapak Ibu dalam 2 tahun berturut-turut dan telah disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi. Jadi ingat Bapak Ibu, laporan kinerja dosennya itu adalah memenuhi dan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi. Bukan rekapitulasi penilaian, bukan, tetapi lah dokumen laporan penilaiannya ya, laporan kinerjanya. Itu yang diinginkan. Nah, ini Bapak Ibu yang baru, nilai ambang untuk TKDA itu adalah sama dengan atau lebih besar dari 530. Mengapa muncul 530? Ini sudah berdasarkan analisis yang mendalam dari rata-rata perolehan TKDA DIS tahun 2019-2020. Ini ditetapkan ada skor ambang batasnya adalah 530. Ya, 530. Kemudian untuk TKBI-nya, kemampuan bahasa Inggrisnya, itu adalah sama atau lebih besar dari 477. 477 untuk TOEFL jenis ITP, PBT, dan LPDT. Ya. Kemudian 153 untuk TOEFL jenis CBT, dan 53 untuk TOEFL jenis IBT. Atau skor 5,0 untuk IELTS. Nah, ini ambang batas TKDA dan TKBI-nya. Nah, nilai ambang batas yang lain untuk TKBI, misalnya untuk TEFLIN dari TEFLIN ya,
TOEP dari Taflin, kemudian lembaga unit bahasa yang nanti akan ditentukan oleh kementerian, itu nanti harus dapat dikonversikan kesetaraannya ke dalam skor TOEFL ataupun IELTS seperti itu. Jadi nanti kementerian akan mengatur dari bagaimana penyelenggara, siapa penyelenggara tes yang akan diakui. Tapi nanti Bapak Ibu harus melihat apakah TOEFL-nya itu lebih besar atau sama dengan 47 untuk dapat lolos, TKDA-nya adalah 530, seperti itu. Berikutnya adalah pemenuhan dokumen portofolio dosen untuk sertifikat pekerti AA. Ini tidak harus dua-duanya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memiliki pekerti boleh, dokumen sertifikat pekerti boleh, atau memiliki sertifikat AA juga boleh, applied approach-nya itu boleh digunakan. Tetapi dari perguruan tinggi pelaksana atau penyelenggara program pekerti AA yang diakui Kemdikbud. Ini DIS juga wajib untuk mengunggahnya di Sister seperti itu. Nah, ini yang paling penting, yang bagian terakhir ini ya Bapak Ibu. Data dokumennya harus benar, tidak boleh ada pemalsuan. Nah, misalnya dokumen sertifikat tes kemampuan bahasa Inggris misalnya palsu atau memalsukan atau ada joki dan sebagainya, ditemukan bukti bahwa itu terjadi keadaan atau kondisi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, maka PSD Serdos Kemdikbud dapat memberikan penilaian F. Ya, F itu kalau dulu K, kiamat. Nah, sekarang penilaiannya F. Fatal, fraud, atau mungkin fail. Ya. Dan DYS tidak memenuhi syarat, dinyatakan tidak memenuhi syarat atau tidak lulus. Ini seperti itu. Dari awal sudah kita sampaikan bahwa kejujuran itu sangat penting seperti itu dalam pemenuhan portofolio bagian 1. Nah, seperti yang kami sampaikan tadi bahwa bagi calon DIS yang memenuhi syarat dan telah ditetapkan sebagai DIS, nah, tentu dengan melihat kuota, maka DIS itu wajib melengkapi portofolionya. Ini bagian kedua, apa saja tadi yang nomor 9 dan 10, yaitu dokumen pernyataan di dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, PDD UKT-PT, dan penilaian persepsional oleh penilai persepsional yang ditugaskan oleh PSD PTU. Seperti itu. Jadi, mereka wajib menyusun itu. Kalau mereka sudah menjadi DIS tapi nggak menyusun, ya mereka tentu tidak akan lanjut proses sertifikasinya. Seperti itu. Ini penilaian persepsionalnya secara substansi tidak berbeda dengan penilaian persepsional pada tahun sebelumnya. Tetap penilainya ada 5 orang untuk mahasiswa, 3 orang dosen sejawat, 1 orang adsan langsung, dan 1 orang DIS itu sendiri. Sama dengan yang lalu. Nah, perbedaannya adalah penilai persepsional itu baru dapat bekerja manakala dosen yang disertifikasi atau DIS sudah mengunggah dan memvalidasi portofolionya untuk PDD UKT-PT itu. Jadi kalau belum membuat video atau dokumen PDD UKT-PT, maka penilaian persepsional belum dapat dilakukan. Jadi penilai persepsional bisa melihat itu transparannya seperti itu. Ya, jadi nanti membuat PDD UKT-PT baru akan dilakukan penilaian persepsional oleh penilai persepsional itu. Mahasiswa dapat ditugasi menjadi penilai persepsional untuk DIS apabila mereka telah selesai mengikuti perkuliahan yang disampaikan oleh DIS. Jadi misalnya pernah mengikuti 1 kali, 2 kali, 3 kali, untuk perkuliahan mata kuliah itu boleh menjadi penilai. Tapi kalau mahasiswanya belum pernah mengikuti kuliahnya si dosen itu, ya tentu tidak boleh menjadi penilai persepsional. Kemudian yang berikutnya adalah penilai persepsional dari unsur sejawat adalah
dosen yang telah mengenal dan berinteraksi langsung dengan DIS pada perguruan tinggi yang sama. Jadi kalau belum pernah kenal, belum pernah berinteraksi langsung dengan dosen, ya tentu tidak boleh menjadi penilai persepsional. Ini rambu-rambu untuk penilaian persepsionalnya seperti itu. Berikutnya bahwa PSDPTU wajib bertanggung jawab dalam mengelola proses penilaian persepsional. Jadi harus memberikan penilai persepsional kepada orang yang berhak, ya. Jadi kalau mahasiswa ya mahasiswa beneran, ya. Dosen sejawat juga dosen sejawat yang beneran, seperti itu. Ini yang wajib dilakukan oleh PSDPTU. Kemudian ada perubahan di instrumen penilaian persepsional, nanti kita pada saatnya akan kita share penilaian persepsional instrumennya ini. Di penilai mahasiswa, dosen sejawat, atasan, dan DDS akan mengalami perubahan dibanding tahun sebelumnya, lebih sederhana, lebih simpel, butir pertanyaan di instrumen penilaian ini juga akan lebih sedikit dibanding dengan yang lampau. Seperti itu. Nah, sama dengan proses penilaian persepsional pada tahun-tahun sebelumnya, bahwa dosen yang sedang tugas belajar itu tidak memerlukan penilaian persepsional dari unsur mahasiswa dan diberikan rata skornya 4,0. Ini sama dengan tahun-tahun yang lalu seperti itu. Kemudian tata caranya sama dengan tahun yang lalu, instrumennya juga formatnya sama, hanya beda butir pernyataan atau butir instrumennya akan ada berbeda. Masih menggunakan semantik diferensial, kemudian nilainya 1 sampai 7 dari negatif ke positifnya, seperti itu. Kemudian skor komponen kompetensi dan total instrumen dijumlahkan dari setiap skor butir. Jadi masing-masing butir tidak memiliki bobot yang berbeda, tapi bobotnya adalah sama. Nah, penghitungan rata komponen dan total instrumen juga sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Untuk komponen kompetensi dari mahasiswa, jadi ada komponen pertama, kedua, ketiga, keempat sampai sosial itu sama. Perhitungannya juga sama seperti tahun-tahun yang lalu, seperti itu. Perhitungan total atau rata total instrumen juga sama dengan yang lalu. Kita sebut sebagai namanya nilai persepsional DIS atau disingkat dengan NPD, ya, nilai persepsional DIS. Itu adalah rata dari masing-masing rata dari mahasiswa, sejawat, atasan, dan DIS dibagi dengan 4. Itu adalah NPD atau nilai persepsional DIS, atau dulu disebut namanya rata total instrumen persepsional, juga sama seperti itu. Nah, bagaimana untuk kelulusan penilaian persepsional? Tadi disampaikan bahwa calon DIS yang lulus penilaian persepsional dan telah mengunggah dokumen PDD UKT-PT itu, nanti dia berhak untuk diajukan penilaian eksternal. Kriteria lulus penilaian persepsional ada ini, ya. Yang pertama adalah rata masing-masing komponen kompetensi lebih besar dari 4. Lebih besar, bukan sama dengan, ya, lebih besar dari 4,0. Kemudian rata total instrumen atau namanya nilai persepsional DIS lebih besar dari 4,5. Ya, ini yang menjadi kriteria kelulusan penilaian persepsional. Sekali lagi disampaikan bahwa jika dalam penilaian persepsional terbukti dilakukan tidak sesuai dengan aturan, misalnya, ya, harusnya yang menilai mahasiswa, ternyata yang melakukan itu adalah 1 orang misalnya. Nah, akan ketahuan Bapak Ibu, nah, ini akan langsung diberikan fraud, ya, atau fail atau fraud di sini, atau fatal dalam dulu K, kiamat. Maka mohon pastikan PSD PTU nantinya bekerja sesuai dengan aturan, bahwa
penilai persepsional adalah pihak yang sebenarnya atau orang-orang atau mereka yang memang benar-benar ditugasi seperti itu. Ini yang harus dipastikan oleh PSD PTU-nya seperti itu. Nah, dalam tahap ketiga kita akan ada namanya penilaian akhir portofolio. Penilaian akhir portofolio dosen itu ada 3 komponen. Yang pertama adalah penilaian atas kualifikasi akademik dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi DS yang telah dilakukan. Ini diwujudkan dalam penilaian untuk perolehan jabatan fungsional. Ini adalah ijazah terakhir, kualifikasi akademik adalah ijazah terakhir, ijazah tertinggi ya. Kemudian unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi DS yang telah dilakukan itu dibuktikannya adalah dengan perolehan jabatan fungsional. Berikutnya adalah penilaian persepsional. Tadi sudah saya jelaskan. Yang berikutnya adalah penilaian terhadap dokumen pernyataan diri dosen tentang kontribusi DS dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi ada 3 ini untuk unsur dari penilaian akhir portofolio. Apa saja kita lihat. Nah, ini untuk penilaian kualifikasi akademik dan unjuk kerja Tridharma itu di unsurnya ada unsur jabatan fungsional ini sebagai unjuk kerja Tridharma yang pernah dilakukan dengan jabatan fungsional yang pernah diperoleh, dan kualifikasi akademik itu ditunjukkan dengan pendidikan tertinggi ya, pendidikan tertinggi. Nah, ini misalnya untuk asn ahli S2 itu 4 atau setara ya. Bisa S2 terapan ya, bukan hanya magister tapi magister terapan misalnya boleh 4. Doktor atau doktor terapan itu 5. Lektor S2 5. Lektor S3 6. Lektor kepala S2 6, lektor kepala S3 7 seperti itu. Nah, ini adalah nilai kualifikasi akademik dan jabatan fungsional dosen NKAJF. Nah, ini sudah ada. Nanti Bapak Ibu silakan dilihat apakah lektor S3 berarti 6 ya. Lektor kepala S2 6. Asn ahli S2 4 seperti itu. Ini NKAJF-nya. Oke. Sekarang ini yang paling berubah. Untuk penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, ini dosen DYS wajib menyusun dokumen PDD UKT-PT sesuai dengan rambu-rambu. Tentunya ini rambu-rambu dalam instrumennya akan kita sampaikan nanti. Ya. Hanya ada 3 unsur Bapak Ibu yang ada dalam dokumen lebih ringkas. Dahulu ada banyak sekali, sampai manajemen perguruan tinggi, ada sampai ke peran kegiatan kemahasiswaan. Kita peras menjadi unsur yang ada dalam Tridharma saja. Jadi lebih simpel. Yang pertama pendidikan dan pengajaran, yang kedua adalah penelitian dan publikasi karya ilmiah, yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Hanya 3 unsur ini. Ya, butirnya ada 15, unsurnya ada 3. Dulu ada 5 unsur ya. 5 unsur. Butirnya ada 24. Awal-awal yang lalu butirnya ada 32 bahkan. Sekarang hanya 15. Jadi lebih sederhana. Ya, lebih sederhana. Dan ini yang paling penting bahwa pernyataan di dosen itu disampaikan dalam bentuk audiovisual. Narasinya dilakukan oleh Bapak Ibu menggunakan audiovisual. Kayak apa bentuknya nanti kita akan lihat. Ya. Dan dapat diakses secara bebas oleh masyarakat. Mengapa? Agar pernyataan di dosen itu dapat orang bisa melihatnya secara bebas. Oh seperti apa atau dosennya itu seperti apa sebenarnya gitu. Jadi, menyatakannya seperti apa bebas akan dilihat sehingga asesor nanti ketika menilai pun juga akan sangat lebih teliti tentunya ya dengan bahwa dokumen itu bebas diakses oleh masyarakat. Kenapa? Kalau ini bebas diakses oleh masyarakat maka orang lain bisa saja berkomentar ya, orang lain bisa saja melihat oh ternyata seperti itu toh. Nah, dosen itu seperti itu. Nah, ini asesor juga ketika menilai juga akan lebih valid lah seperti itu dibanding dengan hanya membaca teks yang seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, kemudian PDD UKT-PT itu adalah
pernyataan ya, pernyataan secara tadi dilakukan direkam, kemudian menyampaikan bukti. Buktinya nanti ada di unsur kedua dan ketiga. Ya. Buktinya adalah di unsur kedua dan unsur ketiga, dan dilakukan secara jujur. Jadi kalau misalnya nanti video mengajar atau membimbing mahasiswa atau mengajar mahasiswa, mendidik mahasiswa, itu juga memang mata kuliah yang diampunya ya, bukan mata kuliah orang lain, bukan yang dibuat baru seperti itu. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian, nah, ini rambu-rambu untuk pernyataan diri dosen ya, PDD UKT-PT. Yang pertama, unsur pendidikan dan pengajaran. Di unsur pendidikan dan pengajaran, dokumen PDD UKT-PT itu DYS wajib membuat 2 buah video, ya tentu dengan suaranya kan, berupa penjelasan. Yang pertama, video pertama berisi penjelasan tentang kuliah yang diampunya. Ya, durasinya itu 10-15 menit. Jadi menyampaikan kuliah ini apa, kemudian tentang deskripsinya seperti apa, bagaimana cara menyampaikannya nanti, bagaimana metodenya seperti apa, asesmennya seperti apa, itu dalam 10-15 menit. Kemudian ini diunggah ke situs web berbagi video, misalnya tadi ya YouTube atau mungkin Meetup atau video situs berbagi video yang ada. Tentu pilihlah yang gratis-gratis saja, seperti itu. Dan dapat ditelusuri secara online, bukan private, tapi dapat ditelusuri oleh asesor nantinya. Yang kedua, video yang kedua adalah video rekaman proses pembelajaran atau perkuliahan sesuai dengan RPS. Jadi, video yang kedua itu bisa saja berupa video rekaman pembelajaran tatap muka di kelas, seperti itu. Bisa juga video rekaman pembelajaran tatap maya. Ini model yang sinkronus, jadi tatap maya. Jadi menggunakan video conference atau yang setara dengan video conference yang seperti itu. Durasi untuk videonya adalah minimal 30 menit. Minimal 30 menit. Kemudian boleh real classroom, jadi kelas betulan, atau micro teaching, boleh. Boleh mata kuliahnya berupa mata kuliah teori, boleh mata kuliah praktik, boleh. Tetapi harus diunggah ke situs web berbagi video dan dapat ditelusuri secara online. Ini pilihan pertama, ya, ini klasikal ya, klasikal. Dengan cara pembelajaran sinkronus, ya, sinkronus. Jadi real time di sana. Yang kedua, Bapak Ibu bisa menggunakan model pembelajaran asinkronus, ya, berupa rekaman pembelajaran asinkronus, atau mungkin hybrid. Nah, nanti Bapak Ibu berikan link LMS-nya, di mana Bapak Ibu melakukan pembelajaran asinkronus itu, akun untuk asesor yang nanti dapat melihat bagaimana LMS-nya, kemudian videokan rekaman proses pembelajarannya. Jadi ketika dengan menggunakan asinkronus juga silakan divideokan seperti itu. Ya, kemudian juga diunggah secara ke situs web berbagi video dan dapat secara online. Jadi di unsur pendidikan pengajar itu ada 2 video, ya, ada 2 video. Yang kedua, unsur penelitian dan publikasi karya ilmiah, DYS wajib menyiapkan 2 jenis dokumen, bukan 2 video ya, 2 jenis dokumen. Nah, tapi di dokumen pertama itu berupa video. Jadi di unsur pertama itu 2 video, di unsur kedua itu 1 video. Video apa? Video rekaman yang berisi pernyataan diri dosen tentang topik atau roadmap penelitian dan deskripsi salah satu publikasi karya ilmiah yang dianggap
paling fenomenal yang dihasilkan selama menjadi dosen. Ingat, Bapak Ibu, selama menjadi dosen yang akan dinilai. Berikut makna, kegunaan, nilai inovasi, dan konsistensi pengembangan keilmuan yang dilakukannya. Durasinya itu 10 sampai dengan 15 menit dan diunggah ke situs web berbagai video yang dapat ditelusuri secara online. Nah, jadi pernyataan dirinya dilakukan secara audiovisual, tidak berupa tulisan lagi. Ya, tentang pernyataan dosen terkait dengan penelitian. Jadi yang nanti disampaikan adalah salah satu publikasi yang terbaik, yang paling fenomenal. Itu yang disampaikan. Tapi di daftar riwayat hidupnya tentu adalah semua publikasi yang ada. Tapi yang disampaikan, yang dinarasi salah satu publikasi yang terbaik seperti itu. Nah, dari publikasi itu kita membutuhkan atau DIS wajib menyiapkan bukti penelitian dan publikasi karya ilmiahnya. Ya. Daftar penelitian dan laporan penelitiannya. Jadi daftar penelitian dan laporan penelitiannya itu akan diunggah ke sister. Jadi mengaku punya penelitian A, B, C, D, E, X, Z, maka ditagih laporan penelitiannya kayak apa. Mengaku punya bukti publikasi karya ilmiah, daftarnya apa? Artikelnya yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah seperti apa? Harus dapat dilihat oleh asesor seperti itu. Tapi narasi untuk video rekaman pernyataan dirinya itu memilih salah satu publikasi karya ilmiah yang paling fenomenal, dianggap paling fenomenal oleh DIS seperti itu. Nah, hal yang sama untuk pengabdian kepada masyarakat, itu 2 jenis dokumen juga. Yang pertama video, pernyataan diri yang berisi topik PKM dan salah satu kegiatan PKM yang pernah dilakukan selama menjadi dosen. Berikut sasaran, perubahan yang terjadi, dukungan masyarakat, dan konsistensi sesuai bidang keilmuannya. Ini juga 10-15 menit. Ya, diunggah juga ke situs berbagai video. Kemudian buktinya itu adalah daftar pengabdian kepada masyarakat dan laporan kegiatannya. Bisa nanti publikasinya. Ya, bisa juga di sini dilaporkan. Daftar pengabdian kepada masyarakat dan publikasinya. Ya, seperti itu. Ini untuk pengabdian kepada masyarakat. Nah, siapa yang akan menilai, yang melakukan nanti adalah penilai eksternal. Tetapi penilai persepsional juga melihat dokumen tersebut. Jadi sekali lagi, kalau DIS itu belum menyusun dokumen PDD UKT-PT, maka penilaian persepsionalnya belum dapat dilakukan. Nah, setelah dokumen PDD UKT-PT itu selesai, kemudian mereka lolos untuk diajukan ke penilaian eksternal, maka penilaian eksternal untuk PDD UKT-PT itu oleh 2 asesor sesuai dengan bidang ilmu DIS. Kalau yang dahulu asesor sesuai dengan rumpun ilmu, karena dosen DIS sekarang harus membuat rekaman pembelajaran sesuai dengan mata kuliahnya, maka yang mengetahui tentu adalah asesor dalam bidang ilmu yang sama. Maka ini nanti akan diberikan tugas untuk menilainya seperti itu. 2 orang, tugas oleh PZ PTPS. Dilakukan secara terpisah, bekerjanya secara independen. Jadi nggak boleh 2 asesor itu saling tahu. Kamu menilai berapa? Aku 3, kamu 4 dan sebagainya, nggak boleh. Kemudian tidak boleh, asesor itu tidak boleh menilai DIS dari perguruan tinggi yang sama atau DIS dari PTPS yang sama, nggak boleh. Jadi PTPS-nya berbeda, asal-asal juga harus berbeda seperti itu, dengan asal dari DIS-nya. Seperti itu. Nah, syarat-syarat sebagai asesor sudah ada, nanti akan berikan dalam dokumen yang lebih lengkap. Kemudian
selama proses penilaian, asesor dan PSDP-TPS wajib menjaga kerahasiaan informasi penilaian PDD UKT-PT kepada DIS maupun PSDP-TU asal DIS. Jadi nggak boleh memberitahu, kamu lulus loh, nilaimu kurang ini loh, nggak boleh. Selama proses penilaian tidak boleh mengeluarkan data, informasi tentang penilaian DIS, itu nggak boleh. Ya. Kemudian ini rambu-rambunya mungkin 8 portofolio DIS, karena sekarang harus melihat video mungkin lebih lama bagi para asesor untuk menilai, maka 8 portofolio DIS boleh per harinya. Seperti itu. Ini Bapak Ibu unsur butir deskriptor penilaian untuk PDD UKT-PT dari pendidikan dan pengajaran ada 6 butir, mulai dari validitas bahan kajian dalam bidang keilmuan, penguasaan terhadap materi, kesesuaian materi yang disampaikan dengan capaian pembelajaran, interaksi dalam proses pembelajaran, asesmen capaian pembelajaran, dan kreativitas dalam menyampaikan materi. Ini ada 6 butir yang dinilai. Ini deskriptornya dari yang terendah sampai tertinggi. Ya. Itu yang unsur pertama. Unsur kedua, penelitian dan publikasi karya ilmiah, ada 5 butir. Ya, ada 5 butir yang dinilai dari makna penelitian yang dilakukan, kesesuaian dengan bidang ilmu, inovasi penelitian, kategori publikasi dan keberlanjutan. Ini ada 5 butir. Kemudian pengabdian kepada masyarakat dari 1 sampai 4, makna PKM yang dilakukan, tingkat pencapaian dampaknya, kemampuan kerjasama, dukungan masyarakat, kemudian kategori publikasi. Ini laporan dan publikasi dari pengabdian kepada masyarakat, hanya 4. Jadi 6, 5, 4, ada 15 butir yang dinilai untuk PDD UKT-PT. Izin Pak Sugianto, kita terbatas oleh waktu, mungkin nanti bisa diberikan ruang tanya jawab. Terima kasih. Oke. Baik. Ini kan. Ya. Jadi untuk perhitungan penilaian akhir portofolio nantinya itu kita ada bobotnya. Yang pertama lah nilai kualifikasi akademik dan jabatan fungsional EKJF itu 10%. Nilai persepsional DIS itu adalah 35%. Kemudian nilai pernyataan diri dosen dalam unsur kerja tidak perguruan tinggi atau NPDD ini yang dinilai 2 asesor itu 55%. Seperti itu. Dan syarat dinyatakan lulus itu adalah jika NAP-nya itu lebih besar dari 4,2. Lebih besar dari 4,2. Kenapa kok 4,2? Inilah 60% dari 7. Jadi skor maksimum 7. Jadi kalau sudah lebih dari 60% maka dinyatakan lulus seperti itu. Kemudian dosen atau DS dinyatakan lulus sertifikasi jika lulus penilaian persepsional yang pertama, yang kedua lulus penilaian pernyataan diri dosen oleh asesor yang PDD UKT-PT, dan lulus penilaian akhir portofolio kalau nilai akhir portofolio atau NAP-nya. Jadi syarat kelulusannya juga lebih simpel seperti itu. Oke, kira-kira itu yang terkait dengan sertifikasi dosen tahun 2021.